Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di pagi hari ini. Mari kita bawa dan buka di dalam doa. Selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami ucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang sama. Engkau Yesus yang sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami percaya akan kuasa-Mu. Kami percaya akan mukjizat-Mu. Apapun yang terjadi pada hari ini, kami percaya akan penyertaan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa hadir di tengah-tengah kami. Kami siap dan sedia untuk terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita pujikan satu pujian. Stickle by a heavy burden, need a lot of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me. No, I'm no longer the same. He touched me. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that light my soul. Something happened, and oh, I know He touched me and made me whole. Puji Tuhan. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Sekarang aku jadi miliknya. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Something selalu semua dan berubah. Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, sekali lagi saudara. Dia jamah, haleluya, segenap hidupku. Oh, puji Tuhan. Dan beri damai di hatiku. Thank you Jesus. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah, Dia jamah ku jadi baru. Dia jamah kita jadi baru. Yesus jamah kita jadi baru. Oh haleluya. Jamahan Yesus membuat kita jadi baru. Puji Tuhan saudara.
Kita tidak lagi sama seperti yang lalu. Apalagi setelah kebangkitan Yesus. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita berubah karena kasih karunia Allah. Karena kebangkitan Kristus. Puji Tuhan. Selamat pagi, kita hari ini kembali lagi dengan pembacaan, nggak ada pembacaan, maksudnya dengan pembahasan maksud saya. Tentang faith, tentang iman. Ini bagian yang ketiga. Sudah 3 minggu dengan ini kita membahas tentang iman. Seperti saya katakan, akan panjang, banyak sesuatu yang bisa kita gali dari iman ini. Apa itu iman, apa aplikasinya dalam kehidupan kita dan sebagainya. Kita tahu iman di dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak atau belum kita lihat. Dan dari Rabu lalu kita sudah belajar. Faith is a lifestyle. Itu yang kita pelajari pada Rabu lalu. Ya, memakai iman sebagai gaya hidup. Jadi kita pakai setiap saat. Iman ditumbuhkan dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman adalah juga karunia Allah. Kita terima secara cuma-cuma. Tapi sama juga dengan karunia-karunia yang lain, iman ini harus di-exercise, harus dipraktekkan, harus ditumbuhkan dan dikembangkan melalui pendengaran akan firman Tuhan, pembacaan firman, ya, yang bisa kita lakukan setiap hari. Karena itu saya mengencourage kita semua untuk baca firman Tuhan setiap hari. Iman yang kokoh dapat menopang kita melalui lembah-lembah kematian ekonomi, kekurangan atau kemiskinan, lembah kematian kesehatan, sakit penyakit, lembah kematian relationship, yaitu hubungan yang mati, yang rusak antara orang tua dan anak, suami, istri, saudara bersaudara, dan juga iman yang kuat akan menopang kita melalui lembah kematian dari jati diri, yaitu adanya keterikatan, kecanduan pada sesuatu yang membuat manusia lupa siapa dirinya, jati dirinya, hakikat dan martabatnya sebagai ciptaan Allah yang sempurna, yang Allah kasihi, yang dibuat menurut rupa dan gambar Allah. Iman adalah hari ini, now, tapi juga iman adalah every time. Jadi dari waktu ke waktu. Dan dari pelajaran kita dari Rabu lalu, iman juga harus lebih baik. Iman hari ini harus lebih baik dari iman yang kemarin. Karena pertambahan dari pendengaran firman Tuhan yang kita dengar hari lepas hari. Jadi iman kita seharusnya terus bertumbuh kalau kita dengar firman Tuhan setiap hari. Dan iman hari ini juga harus lebih baik dari hari kemarin. Dan iman hari esok seharusnya lebih kokoh dari hari ini. Dengan pendengaran dari firman Tuhan yang semakin banyak kita dengar. Dan sebagai lifestyle atau gaya hidup, iman juga harus dipakai, dipraktekkan setiap saat, saudara. Dari waktu ke waktu, dari suatu kegiatan kepada kegiatan yang lain. Kita memerlukan iman setiap saat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang level of biblical types of faith, yaitu jenis iman atau macam-macam iman menurut tingkatannya secara alkitabiah. Yang pertama, still have no faith, ya. Yang pertama adalah no faith atau tidak ada beriman, atau still have no faith berarti seseorang sudah mendengar tapi masih tidak bertumbuh imannya. Tidak ada iman. Ini ada di Markus 4 ayat 40. Kalau dalam kita baca yang bahasa Inggris saja dulu, ya. Markus 4 ayat 40. Why are you so fearful? How is that you have no faith? Tuhan Yesus mengatakan ketika mereka ada di dalam kapal dan terjadi angin tofan dan mereka murid-murid takut. Dia mengatakan, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu masih tidak percaya?
Kita tahu cerita ini ketika mereka di dalam kapal dan angin topan datang, terus juga ombak mulai terjadi, ombak yang besar dan air mulai masuk ke dalam perahu. Murid-murid membangunkan Yesus yang sedang tidur. Dan mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Terus Yesus menghardik angin itu dan angin itu reda. Dan danau pun menjadi tenang. Itu no faith, dia katakan dalam pembacaan kita. Dan yang kedua adalah little faith. Punya iman, tapi tidak dipergunakan atau tidak dipraktekkan. Matius 8 ayat 26, saya baca dalam bahasa Inggris juga. "Why are you fearful, O you of little faith?" Sama, tentang perikop yang sama, tapi tadi di Markus dikatakan, "You have no faith." But di sini dikatakan, "You of little faith." Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kedua hal tentang faith ini diambil dari peristiwa kejadian yang sama, sudah saya katakan, tentang angin ribut yang terjadi ketika mereka ada di kapal. No faith di dalam Markus 4:40 maksudnya adalah still have no faith. Ya, bukan berarti no faith di sini tidak ada iman sama sekali. Mereka sudah melihat sesuatu mungkin, tapi masih ada still have no faith, masih ada ketidakpercayaan. Iman itu belum bertumbuh, belum ada, belum bertumbuh. Mereka masih belum juga percaya. Juga ada kata juga ini lebih menegaskan tentang sesuatu ya. Saudara, Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan murid-muridnya sekian lama. Saya baca dari pasal yang pertama. Mereka sudah menyaksikan banyak mukjizat sebelumnya. Di pasal 1, sebelum pasal 4 ya, tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Itu di pasal 1, itu Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mukjizat. Yang berarti murid-muridnya sudah menyaksikan banyak yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti contohnya, di pasal 1 Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang kerasukan roh jahat di rumah ibadat, sinagog dikatakan, di Kapernaum. Terus Tuhan Yesus juga menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan setelah tahu ibu mertua Petrus sembuh di tempat itu, orang-orang banyak datang ke tempat itu. Orang banyak juga membawa orang-orang yang sakit. Yang dikatakan di Markus 1 ayat 34, ia menyembuhkan bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Jadi dari pasal 1 saja sudah banyak mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan dan mereka saksikan murid-muridnya. Dilanjutkan dengan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Terus di pasal 2, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lalu ia menyembuhkan seseorang yang mati sebelah tangannya. Di dalam rumah ibadat lagi, sinagog ya. Pada hari Sabat. Nanti kita baca sampai ke sana. Ya, di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ada di dalam sinagog atau rumah ibadat itu mengecam Yesus karena dia menyembuhkan pada hari Sabat. Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi saya mau tekankan di sini tentang mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan sebelum pasal 4, sebelum peristiwa dari kapal ini yang mau tenggelam karena angin badai. Murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus sudah menyaksikan begitu banyak mukjizat dari pasal 1 sampai pasal 4. Saya katakan tadi di pasal 2 ada orang yang lumpuh. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang tangannya lemah ya, apa kalau kita stroke kali ya. Nah, itu Tuhan Yesus bilang, tanganmu stretch, and then dia sembuh. Tangannya kembali normal. Nah, banyak sekali mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan seperti saya katakan dari pasal 1 sampai pasal 4. Tapi sampai pada saat angin ribut, murid-murid yang sudah menyaksikan segala mukjizat Tuhan Yesus dari pasal pertama, mereka masih belum percaya. Jadi ketika angin ribut itu datang dan mengombang-ambingkan dan hampir menenggelamkan perahu, mereka menjadi takut. Mungkin karena itu Yesus sedikit upset ya, kesel juga nih kayaknya. Soalnya
Udah begitu banyak kok mukjizat yang aku lakukan dan engkau melihatnya, tapi kok masih belum percaya siapa Yesus yang mereka ikuti. Nah itu saudara, Tuhan Yesus mengatakan, you have no little, tidak percaya yang di Markus. Kalau yang di Matius mengatakan engkau of little faith, ya, imanmu yang kecil. Tuhan Yesus dikatakan di Markus ini karena Yesus mengatakan also faith, no faith, you still have no faith. Bukan berarti mereka tidak pernah mendengar firman. Ada orang yang sama sekali tidak mendengar firman. Oke, kita understand kalau mereka have no faith, ya. Tapi ada orang yang sudah dengar firman, tapi masih belum mau percaya. Itu yang terjadi dengan murid-muridnya, dan Tuhan Yesus mengatakan, you have no faith. Dan di dalam Matius 8 ayat 26 yang seperti sudah saya bacakan dalam perikop yang sama, dia mengatakan little faith. Mereka yang ada iman tetapi mereka tidak gunakan, a little faith. Dalam perikop yang sama, judulnya sama, lain penulis. Jadi maksudnya adalah bahwa murid-muridnya di dalam little faith ini, ya, sudah melihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, tapi mereka belum tahu bagaimana menggunakan iman mereka. Yang satu, pertama tadi sudah bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Masih belum percaya kalau Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu mukjizat. Jadi ketika mereka diombang-ambingkan, iman mereka pun menjadi pudar dan mereka menjadi takut. Tapi di dalam Matius 8 ayat 26 yang Tuhan Yesus mengatakan, you of little faith, iman yang kecil, mereka sudah ada pengalaman bersama Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mau mempraktekkan iman mereka. Mungkin mereka pikir cuma Tuhan Yesus yang dapat melakukan mukjizat. Mereka cuma pengikut. Nah, banyak dari kalian yang mungkin juga berpikir, cuma pendeta, pastor, atau hamba-hamba Tuhan yang bisa mendoakan orang sakit dan orang sakit bisa sembuh. Yang bisa mengatakan sesuatu dan sesuatu terjadi. Cuma orang-orang tertentu yang bisa mengadakan mukjizat. Nah, mungkin banyak di pikiran kalian seperti itu. Sama seperti orang-orang ini, para murid Yesus ini. Dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus sudah menyaksikan berbagai macam mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi mereka mungkin mempunyai pikiran cuma Tuhan Yesus yang dapat melakukan mukjizat. Kita pengikutnya, kita nggak bisa. Makanya ketika badai terjadi, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini juga yang perlu kita pelajari. Kita sebagai umat Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan sudah memberikan kuasa dan otoritas kepada setiap kita yang mau percaya. Jadi bukan cuma tumpangan tangan orang sakit sembuh, tumpangan tangan orang diberkati, dan segala perkataan mukjizat itu bukan cuma milik pendeta, pastor, dan hamba Tuhan, tapi milik kita semua. Kalau engkau punya iman yang besar, kita akan sampai ke sana. Nah, itu tingkatan iman yang kedua, little faith. Dan tingkatan iman yang ketiga adalah shipwreck faith. Shipwreck faith, yaitu iman yang karam. Iman yang karam adalah iman yang dimulai dengan benar, dengan kepercayaan, dilakukan, tapi karena banyak gangguan dari dunia, tertawan oleh dunia, dengan ketawaran dunia, ya, dengan kecantikan seseorang wanita, kegagahan seorang pria, atau teman-teman yang tidak seiman, atau teman-teman pergaulan yang buruk, iman seseorang menjadi kandas. Kandas, saudara. Shipwreck faith, iman yang kandas. Iman yang sudah ada, dia lakukan, tapi karena tawanan dunia, tertawan dengan dunia, dengan tawaran dosa, dan imannya menjadi kandas. Kita baca di 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1. Ya ratashi karamatashi karamasandai. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu
dan karena itu kandaslah iman mereka. Kita sudah tahu bahwa iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman itu ditumbuhkan di dalam hati, bukan di dalam kepala, saudara. Bukan di dalam kepala. Jadi kalau di dalam kepala ya ada reasoning, ya ada pemikiran, ada akal dan kepandaian manusia di dalamnya. Tetapi ketika iman itu yang firman itu yang sudah kita dengar melalui telinga kita, itu akan ditumbuhkan di dalam hati. Dan di dalam hati ini akan menimbulkan adanya hati nurani, yaitu conscience. Seringkali hati nurani kita yang berbicara kepada kita. Hati nurani penting. Saudara pasti sering mengalaminya ya. Ada sesuatu hatimu mengatakan, jangan lakukan. Tapi aku harus do this. Terusnya kita lakukan dan setelah itu saudara, coba aku dengerin tadi, don't do that. Ada suara-suara kecil dari hati nuranimu. Semakin engkau udah banyak dengar firman Tuhan, semakin banyak engkau melakukan firman, iman itu tumbuh dan conscience ini, hati nurani ini akan menjadi lebih peka. Saudara, saya kesaksian ya, seringkali saya kan punya banyak tanaman, seringkali ketika saya menyiram, itu padahal agak males juga karena banyak tanaman saya menyiram itu bisa 1,5 jaman gitu ya, karena banyak pot dan juga hampir 400 meter square itu tanaman saya satu-satu pakai tangan ya. Nah, seringkali ketika saya lihat udara kayaknya mau hujan, kita kan bisa itu ya, agak awan sudah mulai gelap, terus kita merasakan anginnya, kita bisa merasakan dan kita bisa mencium bau hujan. Bisa saudara, kita bisa cium baunya, ini kayaknya bakal hujan. Tetapi saya udah berulang-ulang kali saya lihat di forecast di HP, kok terang, berawan doang, nggak ada rintik-rintik hujan, nggak ada sama sekali. Kalau cuma 10% aja berarti oke, 10% masih ada raining, masih ada hujan, oke. Tapi ini nggak ada sama sekali. Jadi saya biasanya saya nyiram itu dua hari sekali atau 3 hari sekali ya, karena terlalu banyak juga nanti airnya mahal. Pakai tangan gitu. Jadi saya itu karena udah 3 hari saya banyakin supaya cukup buat 3 hari itu air gitu. Nah, hati nurani saya sudah mengatakan bakal hujan. Tapi pikiran, reasoning kita karena melihat benda, HP mengatakan, forecast mengatakan tidak hujan, ya udah saya siram semua. Ternyata tak berapa lama hujan turun. Aduh, dalam hati saya bilang, aduh airku sayang ini berapa berapa banyak udah kusiramin gitu. Nah itu saudara, kita lebih percaya kepada sesuatu yang dibuat manusia daripada sesuatu yang alam sudah sudah berikan, sudah perlihatkan. Alam sudah memperlihatkan, oh ya ada tanda-tanda hujan, awan sudah gelap, kita sudah merasakan ada ada rasanya loh kalau mau hujan itu ya, kita sudah rasakan ini kayaknya ada udaranya sudah beda, baunya pun sudah beda, kita sudah bisa mencium hujan akan turun. Tapi karena kita pakai reasoning, kita pakai otak, kita bukan melihat dengan iman semua tanda yang sudah Tuhan berikan, kita tidak memakai hati nurani kita, our conscience yang mengatakan bakal hujan. Kita terpaku pada HP, pada forecast, pada ramalan cuaca dari manusia. Nah itu yang terjadi. Jadi itu beberapa kali sudah begitu. Mulai saat ini saya bilang, Tuhan, saya mau lebih peka. Jadi kalau sudah saya lihat tanda-tanda yang kau berikan melalui alam dan melalui hati nurani, saya mengatakan bakal hujan, oke deh, saya nggak usah siram tanaman, jadikan air saya nggak kebuang-buang. Nah, itu salah satu contoh bahwa hati nurani ini sangat penting. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang saya bilang tadi, peka. Kalau kita terus dengar firman Tuhan dan iman ditumbuhkan, kepekaan itu akan timbul dengan sendirinya. Oke, tadi kita masuk pada sekarang
Tadi yang dua ya, tiga apa? Oke, iman. Tingkatan iman yang ketiga adalah shipwreck faith, yaitu iman yang karam. Dan kita masih bicara tentang hati nurani atau conscience ini. Conscience ini atau hati nurani sering mengingatkan kita untuk melakukan yang baik dan benar, dan menyingkiri segala sesuatu yang tidak baik, ya, atau menjauhi yang jahat. Dikatakan tadi di dalam 1 Timotius 1 ayat 19, ada orang yang menolak hati nuraninya yang murni. Ada kata-kata, teguran, hikmat yang datang dari hati nuraninya, tapi ditolak. Itu yang membuat imannya kandas. Orang yang sudah dengar firman, baca firman, berdoa dan percaya, mungkin karena peer pressure, ya, ini buat anak-anak muda, peer pressure, mungkin juga kita yang sudah tua, ya, tekanan dari teman-teman, dari lingkungan, dari grup, ya, siapa tahu saudara bergrup ibu-ibu nih, bergrup pada grup ibu-ibu yang punya misalnya dia baru beli tas baru Louis Vuitton atau apa gitu. Nah, sedangkan engkau biasa-biasa sederhana dan engkau ikut grup mereka. Nah, ada peer pressure gitu ya, ada tekanan dari teman-teman. Aduh, gue juga, masa sih mereka doang, gue nih mau juga dong bisa punya, meskipun dia tidak mampu. Nah, karena peer pressure ini, ya, karena tekanan dari teman-teman lingkungan dia bisa saja akhirnya, aduh mau juga dong, masa gengsi lah, kumpul sama orang-orang punya gitu, aku nggak bisa menunjukkan kalau aku juga punya. Jadi mungkin dia melakukan sesuatu, beli yang bermerek-merek dengan kredit card atau dengan push suaminya, aku mau ini dong, aku mau itu dong, ya. Nah, itu nanti akan membawa kepada suatu keadaan yang lebih buruk lagi, kayak misalnya terlibat hutang karena kredit card yang tidak bisa bayar, atau suami jadi melakukan sesuatu yang tidak baik, korupsi dan sebagainya, menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi tuntutan istrinya karena istrinya bergaul dengan orang-orang yang punya ini. Itu peer pressure, ya. Jadi orang seperti ini yang sudah dengar firman Tuhan, baca firman, berdoa, percaya, tapi dia berada dalam kumpulan yang tidak benar atau tidak baik, dia menjadi ikut-ikutan, ya. Jadi ya, orang-orang ibu-ibu maklum ya. Biasa kalau ibu-ibu yang punya itu saling, yo, gue baru beli ini, gue baru beli itu, gitu segala macam. Jadi perhatikan juga dengan siapa kita berkumpul. Nah, itu peer pressure. Juga ada godaan-godaan lain, saudara, ya. Seperti yang anak-anak muda nih, punya pacar yang tidak seiman. Tidak seiman atau bahkan tidak beriman. Ya, kalau di sini di Australia, ya, kebanyakan sih tidak beriman, ateis gitu. Mereka tahu sih mungkin tentang agama Yesus, Christianity and others gitu, ya. Tapi mereka tidak mau percaya, berarti kan mereka ateis. Nah, ini pergaulan anak-anak muda dengan orang yang tidak beriman atau tidak seiman. Dan juga masih ada banyak bujuk rayu iblis lainnya, misalnya kecanduan pada sesuatu yang buruk. Mereka yang sudah beriman, mulai dengan baca Alkitab, berdoa, percaya, tapi karena hal-hal ini, ya, tawanan dunia ini mengikat mereka, iman mereka menjadi kandas. Saya percaya seseorang yang sudah dengar firman, pasti ada conviction, ada teguran di dalam hati nuraninya, yang mengingatkan, don't do this. Yes, you have to do that. Ada sesuatu yang mengingatkan, ini yang harus kau lakukan, itu yang harus kau lakukan. Itu ada di hati, bukan di kepala saudara. Tapi karena, seperti saya katakan, karena ada distraction, ada godaan, mereka teralihkan pandangan mereka, perhatian mereka, hati mereka dari sesuatu yang mereka sudah tahu benar dari firman Tuhan, dari kegiatan-kegiatan yang positif, pada sesuatu yang lain. Mereka jadi mengabaikan apa yang hati nurani mereka katakan. Contohnya, ya saudara, kalau ada seorang muda yang sudah
sering dengar firman Tuhan, dia juga sudah ikutan aktif di kumpulan remaja atau pemuda, tapi karena keterpikatannya pada seorang gadis yang tidak seiman atau tidak beriman, dia jadi meninggalkan kebiasaannya untuk baca firman, untuk berdoa, untuk kumpul-kumpul dengan kebaktian kaum muda juga dia jadi males ya. Dalam hatinya saya percaya pasti ada peringatan-peringatan di hati nuraninya. Ya, kamu jadi males berdoa, baca firman juga males, datang kebaktian juga males, karena gadis itu. Apakah dia lebih penting dari Yesus? Pasti ada nurani yang mengatakan itu. Karena kamu sudah tahu bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tapi kamu masih sama dia. Itu salah satu conviction dari Roh Kudus di dalam hati seseorang. Hati nurani seseorang. Hati nurani anak muda ini. Tapi kalau dia menolak pernyataan dari hati nuraninya yang murni ini, maka imannya lama-lama akan kandas, akan menjadi shipwreck faith, iman yang kandas. Yang keempat saudara, tingkatan iman yang keempat adalah weak faith, iman yang lemah, iman yang melihat pada keadaan. Di dalam Alkitab cerita tentang murid-murid Yesus di dalam kapal tadi, ya masih tetap dari satu perikop yang sama. Mereka yang di dalam kapal terkena angin tofan, mereka melihat pada keadaan mereka. Mereka melihat pada angin ribut dan ombak yang bergulung-gulung dan air yang mungkin sudah memasuki kapal. Mereka lupa ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka di dalam kapal. Banyak orang juga yang imannya menjadi lemah saudara karena melihat situasi, keadaan mereka. Melihat keadaan mereka yang masih sakit, yang masih kekurangan, yang masih belum dapat kerja, yang suami istrinya masih galak, masih menyeleweng, yang anak-anaknya masih begini, yang begitu dan sebagainya. Mereka sudah dengar firman Tuhan, ke gereja, berdoa, tapi karena mereka terlalu sering melihat kepada situasi mereka dan bukan kepada Allah, jadi iman mereka tergoyahkan. Iman mereka menjadi lemah karena melihat keadaan sekeliling mereka. Nah, keadaan-keadaan yang sudah saya sebutkan tadi saudara, yang mereka lihat di sekeliling mereka, menjadikan iman mereka lemah. Iman yang melihat pada situasi atau keadaan adalah iman yang melemahkan. Karena itu mari kita pandang pada Yesus, pada Allah. Jangan pada situasimu. Ketika kita memandang kepada Allah, maka persoalan dan situasi kita itu akan menjadi terlihat sangat kecil. Karena Ia Allah yang empunya alam semesta. Saudara bisa bayangkan ketika engkau melihat kepada langit dan sekelilingmu, betapa besar semua itu ciptaan Allah. Allah ada di sana. Dan engkau lihat persoalanmu yang cuma sekelilingmu itu, it's nothing. Itu kecil dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Karena itu pandang kepada Allah. Dan juga pandang kepada salib Yesus. Kita akan melihat bahwa penderitaan kita saudara, penderitaan yang kau alami, tidak ada apa-apanya atau belum ada apa-apanya. Dan tidak sebanding dengan penderitaan yang Yesus alami, yang Ia tanggung, yang Ia terima sampai Dia mati. Segala caci maki, ludah mungkin sudah diludahi, ya, sudah dicambuk, sudah di segala macam. Kita lihat penderitaan Tuhan Yesus sampai Dia mati di salib, ditusuk, dipaku, dicaci maki, ditaruh duri itu di atas kepalanya sampai darah mengucur. Saudara, pengorbanan kita tidak sampai seperti yang Yesus alami. Karena itu saudara, jangan imanmu menjadi lemah.
Karena melihat situasimu, pandang pada salib Yesus. Kekuatan engkau akan diperbaharui. Karena Yesus sudah menanggung segala kekurangan kita, sakit penyakit kita, kelemahan kita, dosa-dosa kita. Dia tanggung di sana. Jadi pandang pada salib Yesus. Kalau engkau punya salib di rumah, jangan cuma taruh sebagai pajangan, saudara ya. Saya suka punya salib ya, bukan sebagai pajangan, saudara. Engkau pakai salib cross kalung. Ketika engkau punya masalah, pandang pada salib itu. Ingat segala sesuatu yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk engkau. Ketika engkau punya salib di rumahmu, jangan sebagai pajangan. Ketika engkau mengalami segala masalah, pandang pada salib itu. Engkau ingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Dan kalau saudara percaya, adakan juga perjamuan. Ketika kita mengadakan perjamuan bukan saja bisa diadakan di gereja, pendeta yang melakukan, kita bisa melakukan, saudara, untuk mengingat darah Yesus yang sudah tercurah. Engkau bisa lakukan dengan melakukan perjamuan juga. Engkau mengingat segala penderitaan Yesus, darah yang sudah dia curahkan, tubuh yang sudah mati bagi kita. Itu tadi yang saya katakan tentang yang keempat. Iman yang lemah karena melihat pada situasi. Sekarang jenis iman yang kelima adalah iman yang kuat atau strong in faith, yaitu iman yang memandang kepada Allah dan kepada firman-Nya saja. Kita baca di Roma 4 ayat 19 sampai 20. Let we read it. Ya, kita baca di Roma 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ini cerita tentang Abraham. Dikatakan bahwa Abraham tidak menjadi lemah imannya meskipun badannya dia dan juga Sarah, belum menjadi Sarah, itu menjadi semakin tua dan lemah dalam menanti keturunan mereka yang belum juga datang. Umurnya dikatakan Abraham saat itu sudah 100 tahun. Tetapi Abraham tidak tergoyahkan dalam mempercayai janji Allah, melainkan dia terus dikuatkan imannya. Nah, itu iman yang kuat. Kita belajar dari cerita Abraham. Jadi kalau engkau, saudara, di dalam berbagai masalah, pencobaan dan ujian, kita pandang kepada Allah dan kepada janji firman-Nya. Ya, saya tadi yang ke ayat 4 kita pandang kepada Allah, sekarang kita ingat akan janjinya. Pandang kepada janji Allah. Ini iman yang kuat, percaya kepada Dia dan pandang kepada firman-Nya, kepada janji-janji Allah, bukan memandang kepada situasimu. Karena memandang kepada situasimu menjadikan engkau orang yang lemah. Memandang kepada Allah menjadikan imanmu kuat. Seperti Abraham, saya katakan sekali lagi, meskipun dia semakin tua dan lemah, ia tetap beriman untuk menanti janji Allah. Saya sudah katakan dalam 2 Rabu yang lalu bahwa iman itu jangan setengah jalan. Tetapi iman itu harus sampai pada titik terakhir. Jika cobaan semakin menghimpit, semakin berat, engkau sepertinya sudah tidak bisa bergerak lagi, terus bertahan. Engkau beriman, berdoa, tetap percaya, pegang firman Tuhan sampai pada titik terakhir. Ketika Abraham siap untuk membakar Ishak yang sudah ada di dalam mezbah pembakaran, pada detik terakhir itu Allah beracara. Dia menyediakan anak domba yang tiba-tiba tersedia untuk
dikorbankan sebagai ganti Ishak anaknya. Jadi bertahan sampai titik berakhir dengan imanmu. Jenis iman yang keenam adalah unfeigned faith, atau iman yang real, yang konkret, yang nyata dan genuine, tulus. Iman yang nyata dan iman yang tulus, unfeigned faith. Ini iman yang tidak pura-pura. Kita baca Lukas 23. Oke, saya pikir saudara bisa baca, tapi mari kita baca bersama-sama supaya kita tahu firman Tuhan lebih jelas. Lukas 23 ayat 40 sampai 43. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Dia mengatakan tentang Yesus. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Oh, haleluya saudara. Ini contoh dari iman yang tidak pura-pura. Iman yang real, yang nyata dan genuine, yang tulus. Tentang seseorang dari dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dia menyadari dosanya. Ia mengakui ketuhanan Yesus. Dan ia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk mengingat dia. Jadi iman yang nyata dan tulus itu saudara mengandung unsur-unsur. Ada unsur-unsur sebagai berikut dari pembacaan kita di Lukas tadi tentang seorang dari salah satu yang disalib di kiri kanan Tuhan Yesus yang mengakui, "Ya, engkau, aku percaya." Ya, dia juga ketika engkau Tuhan Yesus bangkit, ingat akan aku. Suatu kepercayaan yang tulus, yang real, yang tidak pura-pura. Suatu iman, kepercayaan yang tulus, yang genuine, dan juga yang real, yang nyata mengandung unsur kepercayaan. Ada belief, ya, ada kepercayaan. Ada confession, yaitu pengakuan. Ada dua pengakuan. Pertama, pengakuan dosa, dia mengakui dosanya, dan pengakuan akan kuasa Allah. Jadi ada confession, ada pengakuan. Yang ketiga ada patience, ada kesabaran. Terusnya ada steadfastness atau ketekunan. Dan yang selanjutnya ada penyerahan diri atau surrender. Yang semuanya ini berlandaskan pada firman Tuhan. Jadi itu unsur-unsur dari iman yang real dan yang genuine, yang nyata dan yang tulus. Kebalikan dari unfeigned faith, yaitu feigned faith atau iman yang fake, iman yang berpura-pura. Iman yang berpura-pura ini maksudnya saudara adalah orang-orang yang mungkin sudah banyak pengetahuan tentang iman di otaknya. Dia baca firman, dia banyak tahu tentang firman Tuhan, tapi itu dia taruh di kepalanya, di otaknya, tidak di dalam hatinya. Jadi dia tidak betul-betul mempercayai apa yang dibacanya di dalam Alkitab, di dalam firman. Dia menggunakan atau lebih suka untuk menggunakan reasoning, akal pikirannya sendiri, daripada mempraktekkan imannya. Ini banyak di dunia barat ya, karena mereka segala sesuatu kembalikan lagi kepada pikiran, kepada otak mereka. Mereka sudah banyak dengar firman Tuhan. Oh, mereka tahu kalau bicara tentang firman Tuhan, tapi mereka tidak taruh di sini. Mereka taruh di otak mereka buat pengetahuan. Jadi kalau ada orang-orang yang berkata mereka pandai berargu, jangan kita sebagai orang yang pandai berargu, tapi orang yang mau taat. Kita tahu firman Tuhan bukan untuk untuk bertentangan, untuk balas-balasan dengan orang, berargu dengan orang, tapi untuk kita tanamkan dan kita praktekkan.
Orang yang imannya fake atau pura-pura, dia juga berkata bahwa dia punya iman, tapi dia tidak katakan atau dia tidak confess akan firman yang sudah dia dengar. Tapi dia mengkonfes tentang situasinya, keadaannya. Ini berbeda dengan orang yang tadi saya katakan, orang yang imannya lemah, ya, atau imannya yang lain. Ini beda, karena orang yang imannya kurang itu dia melihat pada situasi, ya sudah tidak situasi, jadi imannya menjadi lemah karena melihat situasi. Tapi tentang orang yang fake ini, yang imannya unfeigned, ya, karena melihat situasi, dia tahu banyak firman Tuhan tapi dia tidak memperkatakannya. Dia tidak memperkatakannya karena mungkin satu, tidak percaya, mereka pakai otak pikiran mereka. Yang kedua, mereka tidak tahu mungkin kalau firman yang sudah mereka dengar itu, yang mereka sudah punya itu harus diperkatakan, harus dideclare, ya. Jadi saya mau bicara tadi tentang unfeigned dan feigned. Faith yang pura-pura ini, dan faith yang tidak pura-pura, seperti contohnya tadi salah satu dari orang yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Dia genuine, dia real, dia tahu siapa Yesus, dia minta pengampunan, dia meminta Yesus untuk mengingat dia ketika Tuhan Yesus bangkit. Ini adalah seorang orang yang sungguh-sungguh bertobat. Kita bisa lihat di sana. Tetapi kalau orang yang imannya fake, banyak bicara soal firman, dia tahu banyak firman, tetapi dia tidak lakukan, dia tidak juga memperkatakan. Salah satu contohnya adalah yang sudah saya bahas beberapa minggu lalu, hari Rabu 2 minggu lalu, itu yang selalu mengatakan tetapi, ya, ada iman, tetapi ada kata tetapi di belakangnya. Oh iya, saya percaya miracle, mukjizat, saya percaya bahwa saya akan sembuh. Tapi kalau lihat hasil lab, cek lab saya terakhir, fungsi ginjal saya dikatakan tinggal 20%. Kayaknya susah ginjal saya untuk normal lagi. Dia punya faith, tapi dia tidak declare imannya. Dia doubt, ya, dia tidak yakin bahwa ada kesembuhan di dalam Yesus, ada pemulihan di dalam Yesus. Iman yang sudah dia punyai tidak diikuti dengan perbuatan, tapi melihat dunia. Sekali lagi, dia melihat hasil labnya. Hasil labnya, oh, ginjalku tinggal 10%, 20%. Tidak mungkin jadi normal, jadi 100%. Mungkin tidak akan menjadi 100%, tapi akan lebih baik dari 10%, dari 20%. Meskipun tetap 20%, tapi ada kekuatan. Saudara, seperti saya katakan tadi, kalau kita melihat pada bikinan manusia, ya, seperti forecast yang dari saya sudah testimoni tadi, seperti itu, saudara. Ya, kita sudah dikasih tanda-tanda, kita sudah dikasih, Allah kasihkan kita hikmat untuk melihat, untuk mempercayai dengan iman bahwa segala sesuatu mukjizat itu masih terjadi. Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tetapi karena engkau melihat hasil lab, engkau melihat hasil cek dokter, engkau melihat ini itu, imanmu yang sudah ada, yang sudah banyak engkau dengar soal firman Tuhan, engkau menjadi lemah dan bahkan imanmu menjadi pura-pura. Tidak betul kamu memperkatakan, oh ya, aku punya iman, tapi ketika engkau sakit, kayaknya aku nih gimana ya, lemes bener, atau sakitku nih. Ya, saya juga mau menyaksikan mantan saya. Kita tetap baik, saya tetap kemarin minggu dia datang minta didoakan. Dia bilang, tolong doain saya, kayaknya saya ada prostate cancer. Saya tanya dia, kamu sudah yakin prostate cancer? Tanda-tandanya saya sudah punya, tanda-tandanya di dalam tubuh, memakai rasional dia. Terus kamu sudah cek? Dia bilang masih dalam lab. Kenapa kalau masih dalam lab kamu klaim kamu sudah punya prostate cancer? Saya bilang gitu. Ya udah, anyway, mari saya doakan. Sering sekali, saudara, dia keluh kesah tentang sakit penyakit, saya mau doakan, gak percaya. Ya kan, dia sudah banyak dengar firman Tuhan, sudah sering ke gereja. Kalau saya bicara seperti itu, aku sudah tahu. Oke.
Dia tahu, dia taruh di sini, tapi dia tidak taruh di dalam hati. Jadi iman itu pura-pura. Dia selalu bilang, saya tahu, saya punya iman. Tapi ketika sesuatu struck him, ya, sesuatu seperti sakit penyakit, karena usia juga jadi banyak penyakit sana sini. Dia bilang, ini sakit, itu sakit. Oke, waktu itu saya ajak dia untuk berdoa, dia tidak mau. Tapi minggu kemarin malah dia udah berapa lama dia tidak mau ke gereja. Saya bilang, ini Paskah, you mau ikut nggak ke gereja? Dia bilang, oke, saya ikut ke gereja. Bahkan waktu setelah gereja kita makan di karosel, ya, makan siang. Terusnya dibilang, kita bicara soal itu, tentang dia bilang ada prostat lah segala macem. Terusnya tuh langsung saya bantu doa di ruang itulah, di tempat food court itu saya doakan dia. Sampai cleaningnya juga setelah saya buka mata, ternyata dia memperhatikan saya. I don't care, ya, di tempat manapun kalau saya lihat ada orang saya bicara, engkau mau didoakan, saya langsung doakan. Jadi saya doakan dia. Saya berdoa semoga benar-benar dia buka hati. Karena saya bilang kalau engkau tidak percaya, engkau tidak buka hati, doa saya sia-sia. Harus ada percaya bahwa engkau oke. Ya, karena ginjal dia juga sudah 30%. Saya bilang itu harus stop minum segala macam. Itu kan minuman alkohol itu berat, ya, itu membuat ginjal bekerja juga lebih berat. Tapi orang sini susah dibilangin. Kalau kita bilang soal minum, dokter aja bilang nggak apa-apa kok minum, nggak ada sangkut pautnya dengan minum. Terusnya dia juga punya gout, kena asam urat. Asam urat dengan minuman juga itu, kita sebagai manusia yang berakal budi, yang dikasih hikmat sama Tuhan, kita tahu bahwa itu ada efek, ya, dari alkohol. Dia kan mengandung asid. Tapi tetap nggak ada hubungan dengan itu. Minum air putih itu akan bagus gitu untuk ginjal, mengeluarkan segala apa yang tidak baik dari tubuhmu. Tapi tetap masih minum. Jadi gout lah, asam urat, terusnya ke ginjalnya yang tinggal 30%. Juga sekarang tentang prostat yang dia bilang cancer segala macam. Makanya dia bilang, ada orang yang imannya berpura-pura. Salah satu contohnya, dia bilang dia beriman, tapi kita berikan sesuatu supaya lebih baik kehidupannya dan tidak mau terima. Tapi puji Tuhan saat itu dia mau didoakan, saya tetap berdoa, biar dia buka untuk firman Tuhan dan dia mau percaya. Nah itu saudara, sekarang kita masuk kepada jenis iman yang ketujuh, adalah great faith, iman yang luar biasa. Ini iman yang memperkatakan firman Tuhan. Janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya dia declare. Dan itu akan terjadi. Bedanya ini dengan strong faith, ya. Iman yang kuat. Iman yang kuat percaya kepada Allah dan firman-Nya. Dan yang ini ditekankan lagi. Dia bukan cuma percaya pada Allah dan firman-Nya, tapi dia mendeklar, memperkatakan firman itu. Jadi jangan heran saudara kalau ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk karunia-karunia penyembuhan, pengusiran setan, dan lain-lain. Orang ini atau hamba-hamba Tuhan ini, mereka mempunyai great faith, iman yang luar biasa. Mereka pegang sungguh firman Tuhan. Mereka menaruhnya di dalam hati mereka. Mereka merenungkannya siang dan malam, meditate on them. Dan mereka memperkatakannya dengan otoritas dan kuasa dari Allah. Kita semua mau memiliki iman yang seperti ini saudara, supaya hidup kita menjadi kesaksian yang benar, ya, yang hidup untuk orang-orang di sekitar kita. Supaya kita hidup dari kemenangan kepada kemenangan, dari satu mukjizat kepada mukjizat berikutnya. Oke, jadi ringkasan jenis-jenis iman sesuai Alkitab adalah sebagai berikut. Saya ulas sebelum kita masuk dalam doa. Jenis iman yang pertama adalah no faith, tidak beriman atau masih tidak percaya. Kedua, little faith, punya iman tapi tidak dilakukan atau dipraktekkan. Sudah tahu seperti yang melihat Tuhan Yesus, ya, engkau juga punya iman, little faith. Engkau lihat orang-orang hamba Tuhan yang dipakai, atau juga mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, dan engkau berkata, itu kan Tuhan Yesus, tentu dia bisa melakukan, itu hamba-hamba Tuhan, mereka bisa lakukan. Engkau tidak mengimani
bahwa kita mempunyai kuasa dan otoritas yang sama. Little faith. Dan ketiga, shipwreck faith. Iman yang dimulai dengan benar, tapi kemudian kandas karena tertarik oleh dunia. Tertawan oleh tawaran dunia. Ketertarikan dunia. Imanmu menjadi kandas. Yang keempat, weak faith. Iman yang lemah. Iman yang melihat pada keadaan. Keadaan yang menghimpit. Cobaan yang mendera. Doa yang belum terjawab. Imanmu menjadi lemah. Yang kelima, strong faith. Iman yang kuat, yaitu iman yang memandang kepada Allah dan firman-Nya, bukan kepada situasi keadaanmu. Ini kebalikan dari weak faith, ya, iman yang lemah. Unfeigned faith yang keenam, yaitu iman yang real, yang genuine. Iman yang tidak pura-pura, tapi iman yang nyata dan tulus. Iman yang tulus itu ada di dalamnya unsur rasa percaya, kepercayaan, ada pengakuan akan kuasa Allah, ada pengakuan dari dosa kita, ada kesabaran, ada ketekunan, dan ada penyerahan diri. Dan semua kita landaskan pada firman Allah. Yang ketujuh adalah great faith. Oh, we're looking forward to have this kind of faith, saudara. Kita menantikan, kita mau punya iman seperti ini. Iman yang tangguh, iman yang luar biasa, yang mampu menjadikan firman itu menjadi sesuatu yang nyata. Yang dengan memperkatakan firman, apa yang kita katakan itu terjadi. Ini iman yang melahirkan mukjizat, miracle, dan tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda ajaib akan mengikuti orang yang percaya, yang beriman, yang punya great faith. Jadi saudara, mari kita masing-masing bertanya pada diri kita, termasuk pada level manakah iman kita. Saudara tanyakan diri pada diri saudara. Ketika saudara sudah tahu di mana level saudara, mari maju, tingkatkan sampai pada ke tingkat iman yang great faith ini. Iman yang kokoh, iman yang tangguh, yang tidak akan tergoyahkan oleh situasi apapun di sekeliling kita. Doa kita belum terjawab, terus berdoa. Anak-anak kita belum diubahkan, terus berdoa dan berharap. Ya, segala sesuatu yang menghimpit di sekeliling kita, terus berharap, percaya bahwa breakthrough itu akan terjadi. Sesuatu akan terjadi. Punyai iman yang teguh. Kalau engkau masih di bawah, mari kita terus berlanjut. Karena itu saya mengencourage, karena itu saya ada, saya mengorbankan, bukan mengorbankan, ya sacrifice lah. Saya bangun pagi-pagi ini mempersiapkan persiapan saya bacaan Alkitab dari Senin sampai Jumat itu bisa 3-4 jam dalam untuk satu topik, saudara. Banyak ya waktu yang saya luangkan, juga energi, tapi karena saya mau kita sama-sama bertumbuh. Puji Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Oh Allah Bapa yang baik, sungguh kami ucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang menyediakan firman-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan setiap waktu, dan iman kami boleh ditumbuhkan. Kami mau memperkatakan firman yang sudah kami dengar, biar iman itu terus dikuatkan. Bapa, terima kasih Engkau melihat mereka yang saat ini Tuhan mendengarkan. Biar mereka tahu di mana level iman mereka Tuhan. Kalau mereka masih dalam level yang weak atau juga little faith, oh Bapa, speak to them, Holy Spirit. Berbicara sehingga mereka mau lebih lagi untuk meluangkan waktu, dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga iman itu yang sudah ada, benih itu yang sudah ada, terus bertumbuh di dalam hati mereka, menjadi pohon yang semakin besar dan semakin kuat. Iman mereka semakin kuat. Ketika mereka sampai kepada great faith, iman yang kokoh yang luar biasa ini, mereka tidak akan tergoyahkan. Bahkan mereka boleh memperkatakan dengan perkataan mereka, dan sesuatu itu boleh terjadi. Miracle, mukjizat, hal-hal luar biasa, tanda-tanda ajaib boleh terjadi.
Karena mereka percaya ada otoritas dari setiap perkataan mereka. Ada kuasa dari setiap perkataan yang mereka keluarkan. Bapa, terima kasih. Biar hikmat ini Tuhan ada pada mereka. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan bagiku yang Kau berikan setiap pagi Tuhan untuk melakukan ini. Biar Tuhan dari ini juga aku dikuatkan. Aku belajar dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dengar firman Tuhan. Mereka mau melakukan. Mereka mau declare di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati hari-hari kita dan iman saudara boleh bertumbuh dari ke hari semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.